Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, kita agak sedikit terlambat ini tadi karena ada rapat dulu di universitas. Baik adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa, disilahkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga perkuliahan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk pengetahuan baru ya buat adik-adik semuanya dalam rangka mempersiapkan diri sebagai perawat ke depannya. Oke adik-adik, hari ini kita akan praktikum terkait dengan perawatan bayi dalam inkubator, kemudian fototerapi dan juga positioning dan nesting ya. Karena kenapa ini kita jadikan satu ya sebetulnya ini bisa sendiri-sendiri tapi karena alatnya ini cuma satu gitu ya. Jadi nanti kita juga nggak bisa eee, paralel gitu ya. Jadi memang nanti bergantian per kelompoknya begitu ya. Jadi sehingga nanti ada kelompok yang menunggu ini untuk melakukan prosedur yang lain supaya tidak apa namanya, tidak sia-sia waktunya begitu ya. Jadi positioning nesting karena bayi dalam inkubator selalu diberikan positioning dan nesting dan biasanya bayi dalam inkubator pun juga dilakukan fototerapi. Jadi nanti sekaligus tiga-tiganya nanti bergantian ya. Kemarin mekanisme kalau di kelompok sebelumnya di kelas sebelumnya itu nanti ada 3 kelompok pertama dulu. Kelas ini ada berapa kelompok? 6 ya. 3 kelompok pertama dulu, untuk masuk ke sini, 3 itu rotasi ya antara, fototerapi dan inkubator dan juga nesting, nanti setelah selesai gantian 3 kelompok berikutnya. Ya, jadi nanti minggu depan adik-adik sudah mandiri untuk melakukan, menyelesaikan makalah presentasi, kemudian 2 kali kita pertemuan untuk presentasi. Karena saya rasa kalau cuman 1 kali pertemuan dengan 6 kelompok itu nanti waktunya sangat sempit ya, dan adik-adik mungkin tidak bisa mencerna materi dengan baik. Oleh karena itu kita bagi 2 kali pertemuan untuk presentasinya, sehingga hari ini kita selesaikan untuk semua prosedur. Oke, yang pertama saya akan memperkenalkan dulu inkubator ya. Inkubator itu untuk apa, Dek? Inkubator, ada yang masih ingat? Untuk apa nih? Ada yang di sini juga boleh jawab. Oh, oh ya, bayi biar tidak hipotermia. Sini sini maju maju. Ya. Ya sini semua-semua. Sini sini. Nah, gitu dong ya. Jadi saya tuh nggak seperti mengajari sesuatu yang tidak ada ya. Ini kan bagian dari kelas ya. Iya. Oke, kalau Anissa nanti ini mereview lagi ya. Oke, yang pertama saya ingin memperkenalkan bahwa ini adalah bentuk inkubator dan insya Allah inkubator ini sudah lebih update ya dibandingkan inkubator yang jadul. Kita punya sebetulnya inkubator yang lebih jadul gitu ya. Nanti kalau mau lihat-lihat di lab itu ada. Ya, bahannya dari kayu gitu ya, dari kayu dan hanya diberikan lampu ya, lampu penghangat. Nah, kalau ini udah lebih modern ya, udah ada pengaturan suhu dan lain sebagainya. Nanti kita lihat fitur-fiturnya. Nah, inkubator ini memang ukurannya rata-rata segini ya, cukup untuk bayi sampai usia 28 hari ya. Neonatus 28 hari, bentuknya kaca supaya tetap kelihatan walaupun dia di dalam inkubator tetap harus dimonitoring secara keseluruhan ya, head to toe-nya. Sehingga, memang ini transparan ya, bentuknya kaca gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pintu, ada jendela. Kalau pintu ini kita bukanya dari sini ya, Dek. Jadi kalau pintu bisa buka lebar gitu ya, kayak di rumah gitu kalau buka pintu kan yang lebar ya. Pintu ini ada 2, ada sisi depan dan di belakang ya. Kalau misalnya kita perlu membuka dua-duanya ketika melakukan suatu prosedur gitu ya, satu orang perawat di sana, satu orang perawat di sini. Kemudian di tiap sisi ya, baik depan, belakang, samping, kiri, kanan ada namanya jendela. Ya, jendela ini digunakan ketika kita akan melakukan prosedur yang tidak perlu membuka pintu. Karena kita selalu minimal membuka pintu. Kalau buka pintu, akibatnya udara akan masuk ke dalam. Kalau udara masuk jadinya hangat nggak dia?
Enggak, ya, jadi nggak hangat, bayinya jadi mau hipotermi, sama aja dengan di ruang biasa gitu ya. Nah, boleh dibuka tapi hanya sebentar dan untuk kondisi tertentu. Misalnya kita mau memasukkan bayi, mau membersihkan apa namanya, tempat tidurnya mungkin kotor dan lain sebagainya, atau mungkin mau memasukkan suatu alat yang besar ya, nah itu boleh dibuka. Tapi selagi kita bisa menggunakan, jendela, gunakan jendela saja. Karena dengan jendela bukanya sedikit, nggak banyak udara akan masuk dan nggak banyak akan hangat itu akan keluar, nah maka itu lebih aman buat bayi, gitu ya. Jadi tiap sisi ada jendela-jendela, jendela bisa dibuka ya, membukanya seperti ini ya, kiri kanan. Nah, kemudian baru tangan kita masuk ke dalam, dengan catatan tangannya harus bersih ya. Makanya kalau kita di apa, di ruang-ruang intensif yang ada bayi kecil dalam inkubator ini biasanya perawat lengan bajunya tidak boleh panjang ya, 3/4, yang penting dia bisa digulung sampai siku, karena cuci tangan harus sampai siku, karena tangan kita masuk ke sana jangan sampai mengkontaminasi bayi ya, jangan sampai juga kita menyebabkan tambah infeksi. Bayi-bayi kecil ini sangat rentan terhadap infeksi. Nah, kemudian selain jendela, ada juga, apa namanya, jalan atau jalur-jalur ya, yang bisa dilalui untuk kabel atau selang gitu ya. Misalnya selang infus, selang NGT, selang OGT, kemudian ada juga mungkin kabel ya, kabel, monitoring gitu ya, monitoring saturasi, monitoring pernapasan gitu ya. Ini bisa keluar lewat sini, jadi nggak lewat jendela ataupun lewat pintu, ada jalurnya sendiri sehingga ini tetap hangat di dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya ada tempat tidur ya. Tempat tidur ini sudah seukuran dengan bayi. Ya, bayi neonatus. Nah, kemudian di sini ada namanya tombol ya, ada kiri dan kanan nih. Tombol ini adalah untuk menaikkan tempat tidur. Ya, tempat tidurnya mau dinaikkan bagian kepala itu, kepalanya mau di sini atau di sana gitu ya. Monggo, yang penting kalau misalnya kita perlu dinaikin sebelah sini, maka tombol ini yang kita putar. Nih. Ini ya, ini kan naik ke sini. Nah, kemudian kalau misalnya tombol itu akan kita naikkan bagian sebelah kiri tangan saya, sebelah sini, berarti tombolnya yang kita putar yang ada di sini. Ini ya, ini agak keras nih. Nah, agak sedikit effort gitu ya. Nah, kemudian inkubator ini dilengkapi juga dengan namanya humidifier ya. Ini ya, di sini humidifier ini adalah gunanya untuk memberikan kelembaban atau humidifikasi pada udara di dalam inkubator ya. Ini harus diberi air ya. Airnya adalah air aqua biasanya ya, aqua steril atau aqua bides gitu ya. Nih caranya, ini kan ada tombolnya nih. Nah, nanti kalau ini kan ngunci nih, kalau mau dibuka jangan ditarik ya, harus di tombolnya dulu ditarik baru tarik seperti ini. Diberikan air sebatas yang yang ada di sini ya. Jadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh juga kurang. Kalau terlalu tinggi nanti meledak, kalau kurang nanti malah nggak berfungsi. Begitu ya. Nah, kemudian kita lihat bagian belakang dari inkubator. Ya, tidak ada yang spesial kecuali satu jalur di sini ya. Di sini adalah untuk menyambungkan selang oksigen ini ya. Ya, jadi sambung ke sumber oksigen, baik itu oksigen sentral ya, biasanya oksigennya oksigen sentral karena dia akan dipakai terus-menerus ya. Kita tulisannya O2, jadi sambung. Karena kalau nggak dikasih sambung ke O2, nanti bayinya nggak bisa mendapatkan oksigen, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ya. Ini adalah satu tempat yang disiapkan untuk bedside monitoring ya. Biasanya kalau misalnya, bayinya dalam kondisi intensif kan terus dimonitoring ya, monitoring tanda-tanda vital ya. Mungkin saturasi oksigen, mungkin, apa namanya, mungkin juga denyut jantungnya, mungkin juga pernapasannya. Nah, ini bisa dilihat di bedside monitoring ya. Sayangnya kita belum punya di bedside monitoring untuk bayi ya. Kalau ada nanti tinggal ditaruh di sini. Nah, ini juga berfungsi untuk
memasang infus ya, atau memasang infus pump. Ya, ada infus yang langsung menggunakan valve infus, ada juga yang pakai siring pump ya. Nanti kalau adik-adik saya rasa mungkin udah tahu ya, kalau siring pump untuk bayi maupun dewasa sama. Kemudian di sini ada tombol on off ya. Jadi sebelum menyalakan nanti dinyalakan dulu on off-nya. Kemudian di sini juga ada colokan-colokan nih. Nah, ini untuk digunakan colokan ini digunakan untuk monitoring atau infus pump gitu ya supaya nggak lari-lari jauh-jauh gitu sehingga nanti kalau digeser-geser gitu inkubatornya digeser tetap ikut gitu ya, nggak ketarik-tarik gitu ya. Kalau tarik-tarik nanti tiba-tiba mati gitu malah jadi ketarik juga bayinya gitu ya. Nah, ini sudah ada pengamannya di sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan inkubator. Nanti untuk prakteknya kita bisa langsung ya. Di sini ada laci-laci ya. Laci ini digunakan untuk apa? Ini adalah laci penyimpanan ya. Penyimpanan untuk apa? Macam-macam ya. Bisa obat-obatan pasien, bisa pempes, bisa alat-alat pribadinya dia ya. Misalnya dia dengan apa namanya diberikan suatu treatment obat topika tertentu ya, biar nggak campur dengan yang lain bisa taruh di sini atau spet-spet gitu ya, atau lain-lain ya. Pokoknya barang-barang milik dia ditaruh di sini boleh. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, ini kita selesaikan dulu ya untuk inkubator. Nah, sekarang bagaimana cara mengoperasionalkan inkubator. Sebelum bayi masukkan inkubator, maka ini harus disetting dulu ya, disetting. Disetting dia mau diberikan suhu berapa di dalamnya. Ya, biasanya setting pertama itu antara 30 sampai 35 derajat Celcius ya. Kita pakainya Celcius ya, walaupun di setting sini bisa Celcius, bisa Fahrenheit ya. Tapi kita pakai derajat Celcius ya. Nah, kemudian di dalam ya ada kabel, itu kabel adalah untuk monitoring suhu. Sehingga nanti kita juga bisa lihat suhu bayi ataupun suhu udara. Kalau suhu udara nggak perlu ditempel ya, yang keluar langsung otomatis. Tapi kalau suhu bayi, wire-nya itu probe-nya harus ditempel di kulit bayi. Ada dua sebetulnya ya. Bisa suhu itu bisa misalnya yang satu di perifer, yang satu di pusat gitu ya. Itu boleh. Nah, operasionalnya gimana? Yang pertama tombol on off di sini dinyalakan dulu ya. Oke. Nah, ketika kita menyalakan ini, maka lampu di sini akan menyala. Kemudian di sini ada tombol on off juga di bawah. Nah, kita tekan, kemudian keluarlah nyala ya. Kita tunggu dulu. Nyala dulu monitoringnya, kemudian baru kita setting. Setting, sebelum kita menyeting, kita sudah tahu nih mau berapa derajat suhunya ya. Mau pakai derajat Celcius atau mau pakai derajat Fahrenheit. Mau pakai oksigennya berapa fraksi oksigennya. Mau 21% kah atau 35% gitu ya. Kemudian ada juga mau berapa kelembabannya. Ya, jadi ini bisa kita setting di sini ya. Nah, ini udah nyala seperti ini. Kemudian yang pertama di sini ada untuk pengaturan udara. Ini ya, R ini ya. Dia selalu bunyi karena nggak disambung dengan oksigen, dia minta oksigen. Oke, sebelum kita merubah setting ya, jangan lupa untuk ditekan dulu ini ya, tombol kuncinya ini. Kalau enggak, dia nggak akan berubah. Karena itu otomatis nanti kalau nggak dipakai, nggak diubah-ubah, dia akan kunci sendiri ya untuk keamanan. Ini sudah kita on kan, kemudian kita tekan udara, ya udara di sini akan berwarna kuning ya. Nah, warna kuning ini menunjukkan bahwa dia bisa dirubah ya. Misalnya di sini 35 ya. Oh, kita ini terlalu tinggi. Kita setting tadi dari hasil kolaborasi kita akan buat 33 ya. Jadi nanti kita akan setting 33, turunkan menggunakan arah panah ini ya. Jadi 33. Oke, 33 derajat Celcius. Ini untuk suhu udara. Sebetulnya kita juga bisa mengatur suhu kulit ya. Kalau suhu kulit, nah ini kembalinya tinggal home aja ya.
ini udah kembali. Kita bisa juga mengatur suhu kulit, ya, suhu kulitnya bayi. Kita pengen, bayi itu suhunya di atas 36,5 misalnya, atau 36,5 kita pertahankan. Nanti udaranya yang menyesuaikan. Kalau kita settingnya yang udara, berarti nanti bayinya akan menyesuaikan, gitu ya. Nanti tapi, kita tetap harus monitor ya. Lebih nyaman mengatur suhu udaranya daripada mengatur suhu bayinya. Karena kalau suhu bayi itu nanti kalau nggak tercapai dia misalnya contohnya kita inginkan 36,5 gitu, dia akan naikkan terus sampai setinggi-tingginya untuk suhu udaranya gitu. Padahal itu mungkin membahayakan ya. Mungkin dia memang kondisi hipotermi yang harus segera diselesaikan, ada masalah yang harus diselesaikan tidak dengan menaikkan suhu udara, karena udah maksimal pun masih masih hipo gitu, berarti kan ada masalah misalnya dia karena dehidrasi dan lain sebagainya ya, maka itu harus ditangani. Kalau mau aman yang kita atur adalah suhu udaranya aja ya. Ketika nanti bayinya hipo baru kita naikkan sedikit, masih hipo lagi berarti ada masalah lain gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita mengatur humidity atau kelembaban ya. Kelembabannya sama kita tekan dulu, kemudian kita tekan, nah kita on-kan dulu baru nanti dia warna, kuning. Nah warna kuning ini baru kita bisa atur. Kelembaban suhu udara inkubator normalnya 40 sampai 60 ya. Misalnya, oh saya mau ubah 55 gitu, boleh 55 ya, nanti. Oke, kalau udah tinggal home, pencet, dia akan kembali. Nah, berikutnya adalah pengaturan oksigen. Berapa banyak oksigen yang harus diberikan ke bayi? Kalau misalnya dia tidak mendapatkan tambahan oksigen, berarti diberikan 21%. Normalnya 21% kan ya? Ya, oke. Tapi kalau misalnya, oh nggak cukup, kayaknya 21%. Dia harusnya 30%. Berarti ini harus kita naikkan setnya jadi 30%. Nah ini tidak 30%. Kembali lagi home ya. Nah, ini ada pengaturan udara, kulit, humidity, dan oksigen. Nah, kemudian berikutnya kita juga mengatur yang lainnya. Yang pertama adalah tren ya. Tren itu terkait ini ya, grafik ya. Grafik. Trennya mau kita buat per berapa jam? Bisa ini kan kalau di sini 2 hours ya. Berarti dia 2 jam ya. Bisa kita setting jadi 4 jam, 6 jam, sampai 24 jam mungkin ya. Jadi nanti kita kelihatan grafiknya tiap jam itu kelihatan dan bisa sampai kalau ini sampai 2 jam aja, 2 jam terakhir yang akan kita lihat atau 24 jam terakhir. Nah, itu nanti silahkan adik-adik bisa setting di sini. Kemudian berikutnya untuk tren ya, tren itu nih kalau ini kan 2 jam ya, kalau kita tekan lagi dia berubah jadi 4. Kalau kita tekan lagi jadi 8 ya, jadi 12 gitu ya. Sampai yang terakhir 24 nih, 24 jam. Jadi kelihatan nanti tuh grafiknya naik turunnya. Naik turun apa? Naik turun bisa ini kalau ini kan temperatur airnya ya, naik turun suhu udaranya, mungkin juga bisa naik turunnya itu adalah suhu bayi ya. Bisa kita pindah di sini nih di tren tadi. Nah, displaynya ya. Kalau ini kan suhu udara. Kalau tekan lagi dia suhu kulit, tren suhu kulit. Tekan lagi tren suhu kulit yang kedua. Tekan lagi berapa oksigenasinya, saturasi oksigennya ya selama 24 jam ini. Kemudian berikutnya berapa persen humidity-nya atau humidifikasinya. Ini kekuatannya gitu ya. Jadi bisa kita lihat trennya. Kemudian juga bisa lihat tren berat badannya. Kalau kita rutin menimbang berat badan misalnya setiap hari kita pagi ditimbang, siang ditimbang, sore ditimbang. Nah, ada naik turun apa enggak? Ya, ini bahkan untuk berat badan ini bisa kita setting selama 7 hari ini ya. Bisa 7 hari, bisa juga kurang dari 7 hari, tapi karena berat badan itu biasanya ditimbangnya itu setiap hari ya, 1 kali sehari. Jadi kenaikannya itu dilihat dari tiap hari. Nah nah di sini kenapa ada weight? Weight artinya kita bisa menimbang berat badan dengan ini ya, dengan inkubator ini.
Nah, gimana caranya? Ya, caranya adalah, nah tekan aja nih yang wait. Nah tekan, nah kemudian tekan juga yang ini. Oh, garis miring T ya. Tekan lagi ya. Ini suruh perintahnya tekan, kemudian setelah itu kan bayi di dalam tuh harusnya. Nah, angkat bayi, kemudian sebentar, kemudian diletakkan lagi. Nah, nanti dengan kita letakkan bayinya ya, nanti dia akan menimbang. Oke ya, nanti kita lihat berapa gram. Ini saya tekan nih karena nggak ada bayinya. Nah, ternyata 1,84 kilogram atau 1.841 gram ya. Itu cara menimbang. Jadi nggak perlu lagi kita mengeluarkan bayi, kemudian ditimbang sendiri, itu resiko hipotermi juga tinggi. Sehingga alat ini sudah dilengkapi dengan timbangan. Gitu ya. Nah, kalau ya di bawahnya ini yang menimbang, kemudian ini kita bisa lihat juga pengaturan, satuannya ya, bisa dalam kg, bisa dalam lb ya. Mau kalau Indonesia kan pakainya kg aja ya, jadi udah sesuai. Kalau misalnya ternyata mau dirubah ke lb, karena apa namanya, mungkin ini tidak di Indonesia, tinggal dirubah ke lb. Kemudian nanti tinggal kembali lagi. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengatur suhu, semuanya sudah diatur, ini berarti kan udah siap ya, udah siap untuk di apa namanya, dimasukkan bayi. Oleh karena itu bayinya juga harus kita siapkan, ya. Mari kita menyiapkan bayi. Ya. Sebelum kita menyiapkan bayi, adik-adik masih ingat nggak dulu saya pernah mengajari tentang nesting ya? Masih ingat nggak, Dek? Ya, gini, nesting itu adalah untuk, mempertahankan posisi ya, untuk mempertahankan posisi. Jadi yang pertama cuci tangan dulu jangan lupa, sebelum bayi kita masukkan kita siapkan nestingnya. Nesting itu nest ya, sarang ya. Jadi dibuat sarang dulu ya, masih ingat dulu mudah-mudahan ya. Ingat nggak Adik? Ingat ya? Kita buat segitiga seperti ini. Ya nanti belajar nih. Oke, berapa berapa jumlah bedong ya, pakai bedong nih ya, buat di bedong segitiga, ya. Ya, tergantung besar kecilnya bayi ya, 3 sampai 4 boleh gitu ya. Biasanya cukuplah untuk bayi prematur 3 sampai 4, tapi kalau bayinya gede berarti nambah lagi gitu ya. Ini ada 3 aja. Nah, kemudian digulung ya, seperti ini, untuk membuat nest. Ingat nggak? Ingat. Oke. Ya, seperti ini. Oke, kemudian ini yang rapi ya, karena setiap lipatan itu nanti kalau kena bayi membahayakan, bisa melukai bayi. Nah, seperti ini kemudian kita buat nest. Nah, ini diletakkan dulu nih di dalam inkubator. Nah, kalau mau meletakkan ini berarti kita boleh membuka pintu inkubator ya. Kita buka dulu pintu inkubatornya. Kemudian dimasukkanlah nestingnya terlebih dahulu. Jauh banget. Ini ya. Kemudian tutup lagi. Nah, sekarang kita mempersiapkan bayi ya. Bayi yang ada masuk dalam inkubator itu tidak memakai baju enggak? Enggak memakai baju ya. Tapi dia pakai popok enggak? Pakai popok atau pakai pampers ya. Jadi tidak ada bayi yang dalam inkubator itu memakai baju. Karena udah hangat di sana, nggak perlu pakai baju. Nah, kita cek dulu dia pipis apa enggak, dia buang air besar atau enggak gitu ya. Kita mau masukkan, biasanya ini pasien baru nih. Pasien baru.
Nah, bayi prematur kecil banget memang. Nah, kemudian masih ingat nggak adik-adik posisi yang sesuai untuk bayi prematur? Apa? Oh iya betul. Bayi seperti posisi di dalam rahim, janin di dalam rahim gitu ya. Nah, jadi posisinya fleksi. Tangan, kaki, fleksi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau agak kesusahan adik-adik boleh minta tolong dong bukain pintu. Ya. Nah, posisi memegang bayi baiknya seperti ini ya. Dia akan lebih nyaman. Kemudian kita letakkan dulu. Oke, langsung ditutup. Nggak usah diatur dulu ya. Langsung tutup dulu. Oke. Nah, kalau misalnya bagian kepalanya mau dikasih bantal, bantalnya tipis-tipis aja ya. Nih. Yang tipis enggak? Nah, ini ya. Oke, nggak apa-apa kalau kayak gini. Oke, kita akan atur posisinya. Posisi yang untuk bayi prematur itu adalah posisi midline. Fleksi tangan dan kaki seperti di dalam rahim. Boleh ditaruh bantalan di bagian kepala. Enggak juga enggak apa-apa karena bagian kepala itu boleh bisa ditinggikan ya. Tapi kalau misalnya mau pakai boleh gini ya. Nah, seperti ini. Nah, posisinya adalah fleksi. Tangan, fleksi, kaki, fleksi. Tangan mendekati wajah, kaki fleksi ya. Dua-duanya fleksi. Seperti ini idealnya. Gini ya. Cuman sayangnya ini bonekanya nggak nurut gitu ya. Nah, kalau bayi itu nurut diginiin ya begini, tinggal kita sanggah dengan nesting ini. Nah, seperti ini. Nanti kemudian dia akan terfiksasi. Nah, pentingnya nesting ini untuk menyanggah ini saja nih. Nah, untuk menyanggah posisi biar dia tetap fleksi. Jangan ekstensi. Nah, kalau udah sesuai posisinya baru kita tutup gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dirubah gimana? Merubah sama ya, kalau mau merubah dia posisinya miring, berarti keduanya harus fleksi juga. Tangan dan kaki harus fleksi. Prinsipnya adalah tetap fleksi walaupun dia dalam kondisi miring. Ini ya. Jadi tetap fleksi, boleh dikasih bantalan. Kalau tengkurap gimana? Kalau tengkurap sama, tengkurap juga dia harus fleksi. Tapi kepalanya miring ke salah satu sisi. Ini ya, ini fleksi ke dalam, di dalam ya. Jadi seperti orang naik sujud. Kalau bapak-bapak kan gini ya sujud itu ya. Kalau ibu-ibu kan gini. Nah, ya. Nah, kemudian baru diberikan nesting. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya, kepala harus miring ke salah satu sisi supaya nggak ketutup gitu ya. Baru setelah itu kita tutup. Nah, setelah selesai, jangan lupa dalam developmental care kita harus menutup inkubator ya. Kalau ada tutup inkubator itu keseluruhan. Kalau tidak ada minimal ada kain penutup di atasnya. Ya. Baiknya kainnya warna gelap. Ya. Nih, karena bayi prematur nggak boleh kena sinar terang benderang. Gitu ya. Nah, ditutup. Oke, ini untuk perawatan bayi dalam inkubator. Nah, nyaman tuh dia begitu ya, kayak dalam rahim. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk ya? Mhm. Kabel yang mana? Oh, yang di dalam ini? Oh iya, ya.
Kalau misalnya kita mau melihat suhu bayi ya, ini wajib ditempel ya. Kalau nggak ditempel nanti nggak keluar ya suhunya, akhirnya kayak gini, alarmnya bunyi terus karena ininya nggak nempel ya. Tapi kalau ini ditempel juga bunyi karena ini boneka ya. Ini bisa di-veriper, yaitu di bagian tangan atau kaki ya, di atas punggungnya seperti ini. Atau kalau kita mau 2, yang satu bisa di perut atau di dada untuk yang lebih sentar gitu ya. Yang lebih sentral gitu ya. Nah, tinggal dipasang seperti ini, dikasih ini aja, plester, sedikit aja plesternya ya. Iya, betul. Ya, kalau seperti ini nanti bisa kita monitoring suhu bayinya. Ya, tapi tetap biasanya kita tetap, akan apa namanya, memvalidasi lagi dengan melakukan pengukuran suhu tubuh melalui aksila, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke prosedur yang kedua, yaitu perawatan. Ya. Oh ya, silakan Rehana. Apa Rey? Oke, terima kasih Nars buat kesempatannya. Mhm. Saya di sini izin bertanya terkait dengan tadi posisi bayinya waktu di dalam inkubator, terutama dia kan juga dipasang nesting ya. Nah, itu Mmm, dalam pembelajaran kemarin nesting itu kan posisi bayinya harus dirubah kan, maksudnya nggak terlalu lama di satu posisi itu. Nah, kalau di dalam inkubator itu perlu dilakukan berarti ya Nars, walaupun di dalam inkubator. iya iya betul. Inkubator kan hanya untuk tempat tidur dia ya, tapi prosedur-prosedur yang lain tetap dilakukan di dalam inkubator. Ya, nggak boleh dia dalam posisi terlalu lama ya. Berdasarkan penelitian posisi yang bisa kita ubah itu, maksimal 3 sampai 4 jam, satu posisi ya. Misalnya habis terlentang, kemudian 3 jam kemudian kita miringkan, 3 jam kemudian tengkurap gitu ya, supaya enggak luka nanti atau tidak terjadi luka tekan. Karena ketika dia terlalu lama berada dalam posisi terlentang, pada bagian-bagian yang menonjol nih akan tertekan. Di situ awalnya kemerahan, lama-lama lecet. Kalau udah lecet nanti membuat bayi jadi stres gitu ya. Jadi walaupun dalam inkubator harus dia diubah posisi secara reguler. Karena beda dengan bayi normal. Kalau bayi normal itu nggak usah dirubah posisi, terlentang terus dia banyak gerak gitu ya. Kalau banyak gerak kan nggak akan tertekan. Tapi kalau bayi prematur nih banyak diemnya. Kalau dia kita nggak rubah posisi nggak akan berubah dia gitu ya. Oleh karena itu tetap kita harus perhatikan. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih Nars. Ya, sama-sama. Oke, kemudian sekarang kita akan melakukan prosedur yang kedua, yaitu fototerapi. Nah, fototerapi pun dilakukan biasanya bayinya dalam inkubator ya, nggak dikeluarkan secara khusus di tempat tertentu, ya tetap di sini gitu ya. Nah, namanya fototerapi ya. Tujuannya buat apa fototerapi? Ada yang tahu? Adila, Alvina, Aditya, buat suhu, fototerapi? Kalau suhu kan sebetulnya udah hangat di dalam inkubator ini ya, untuk menurunkan bilirubin ya. Bilirubin dengan proses isomerisasi ya. Jadi merubah, bilirubin indirect menjadi bilirubin direct yang nanti akan diekskresikan melalui urin. Kalau dia belum dirubah, dia nggak bisa diekskresikan, dia akan putar-putar terus di dalam darah dan itu akan berbahaya ketika dia sampai ke otak gitu ya, bisa menyebabkan ensefalopati. Oleh karena itu kalau dia terlalu tinggi harus segera diturunkan dan sebagian besar bayi-bayi yang prematur ini mengalami hiperbilirubinemia. Oleh karena itu harus dilakukan fototerapi. Nah, alatnya adalah fototerapi, ini ada di sini. Sebetulnya kita punya 2 alat ya. 2 alat, yang ini adalah yang lebih modern ya, yang sekarang digunakan di rumah sakit, tapi ada kemungkinan nanti adik-adik bisa menemukan fototerapi yang konvensional ya. Lampunya pakai lampu neon kayak yang di atas ini ya. Tapi kalau ini lampunya lampu blue light ya, jadi lebih biru.
Nah, kalau yang konvensional itu dia lebih banyak efek sampingnya daripada yang blue light. Efek sampingnya terutama adalah bisa menyebabkan dehidrasi karena panas ya. Dia panas, bisa mudah dehidrasi dan kulit tuh bisa kering dan bayinya lama-lama bisa jadi letargi gitu ya kalau dia kepanasan. Tapi kalau yang ini lebih adem, tapi dia kekuatannya lebih tinggi. Kekuatan untuk apa namanya proses isomerisasinya ya. Tapi harganya juga lebih mahal gitu ya. Nah, di sini ada satu alat namanya fototerapi. Nanti kita lihat apa saja, ini juga udah digital ya, sehingga nanti bisa kita lihat, kita setting juga ya. Nah, persiapannya adalah, karena fototerapi ini bukan untuk jangka pendek 15 menit atau 10 menit, bisa sampai berjam-jam, bahkan bisa sampai 24 jam, maka minimalkan interupsi ya. Sehingga pada saat kita mau melakukan fototerapi, yang pertama kita cek dulu kondisi bayi ya, terutama suhu tubuhnya. Karena efek samping dari fototerapi bisa menaikkan suhu tubuh. Kemudian cek juga dia buang air besar, buang air kecil atau tidak. Kalau iya, kita harus ganti dulu supaya nggak diganggu. Dikasih minum dulu, dikasih semuanya dulu. Semuanya harus beres dulu ya, jangan baru 30 menit terus dibongkar, dihentikan. Itu nanti banyak apa namanya, banyak interupsi, nanti nggak efektif untuk fototerapinya ya. Nah, persiapan lainnya adalah ini kan tadi persiapan alat ya, udah alat. Kemudian persiapan bayi, bagian mata nanti harus ditutup ya. Untuk melindungi mata karena matanya harus merem. Karena kalau dia buka nanti kena sinar gitu ya, mengganggu mengganggu bayi bahkan bisa menyebabkan kerusakan pada mata bayi. Seperti ini ya. Ini kacamatanya. Kacamata yang akan kita gunakan. Untuk posisi fototerapi bisa di posisi mana? Bisa terlentang, tengkurap, miring juga bisa ya. Yang penting dia tidak tidak menggunakan baju ya. Artinya udah sesuai lah, ini tinggal nanti diminimalkan area yang tertutup itu jangan banyak tertutup. Ya, jadi nanti pempes itu kita turunkan lagi supaya area yang kena sinar lebih luas gitu ya. Nah, kemudian tadi semua mua harus sudah siap dan bayi jangan banyak diinterupsi. Kemudian kita siapkan juga satu tutup. Kalau tadi tutup inkubator khusus untuk bayi yang tidak menggunakan fototerapi itu adalah menggunakan kain berwarna gelap. Tapi kalau ini justru sebaliknya, kainnya harus berwarna terang ya. Karena warna terang ini akan memantulkan cahaya sehingga nanti sinar fototerapi itu akan kembali lagi ke bayi ya. Jadi nggak diserap oleh kain gitu ya. Nah, dan ini udah berdasarkan evidence base dia bisa mempercepat proses penurunan bilirubin pada bayi. Jadi ada kain putih, kemudian ini kacamata, kemudian termometer ya. Untuk persiapannya sama, bayinya tetap di nesting ya. Cuci tangan, jelaskan kepada orang tua, biasanya ada inform konsennya untuk fototerapi ya, inform konsen, kemudian kita siapkan bayi, ukur suhu tubuhnya dulu, menggunakan termometer ya. Nah, kita kembalikan posisinya dulu. Ini udah tengkurap dari tadi ya, kita buat terlentang. Upayakan area-area yang lebih luas untuk kena sinar ya. Ini kalau misalnya terlalu ke atas turunin aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai menutup terlalu banyak area kulitnya. Nah, turunin gini ya sedikit gitu ya. Yang ditutup. Kemudian kita ukur suhu bayi. Ya udah nggak buang air besar, nggak buang air kecil, mengukurnya tetap menggunakan termometer melalui apa namanya aksila, tapi juga kita bisa cek menggunakan ini. Biasanya selisihnya sedikit, tapi kalau ada kerusakan di inkubator biasanya selisihnya banyak. Makanya harus cross check terus ya suhu bayi, jangan sampai dia hipotermi atau hipertermi. Kemudian setelah oke, dia nggak ada masalah untuk suhu tubuhnya. Kemudian kita akan lakukan fototerapi dengan memasang
kacamatanya dulu. Jadi sebelum dia dipasang fototerapi, kacamata harus dipakai. Ditutup ya, Dek, matanya merem. Nah, seperti ini. Oke. Ini bayi prematur memang kecil ya. Nah, nesting tetap ya, posisi fleksi tetap ya. Nah, kemudian diatur, dirapikan bayinya. Oke. Kemudian kita sudah menyiapkan juga tadi terkait dengan fototerapinya. Ini miring apa? Fleksi ya. Oke, ini udah siap. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita kembali ke fototerapi. Jarak fototerapi dengan bayi 30 sampai 50 cm ya. Kemudian kita nyalakan tombol on off di belakang. Sini ya. Jangan lupa untuk disambungkan ke arus dulu ya. Nah, kemudian di sini akan menyala. Oke, kita tekan tombol on yang ada di monitornya sini. Ya, ini udah touch screen. Nah, keluarlah seperti ini. Nah, kita bisa setting dulu nih, misalnya, oh kekuatan atau intensitas cahayanya mau berapa. Ini kalau di sini tertulis 50%, mungkin dikasih 60%, tergantung kadar bilirubin yang ada pada bayi. Semakin tinggi intensitasnya juga akan semakin ditingkatkan ya. Jadi kalau mau menaikkan ini ditekan dulu. Kemudian ini kita atur. Nah, kemudian baru kita naikkan. Nah, 55 misalnya gitu. Kemudian di sini juga ada pengaturan durasi ya, durasinya mau berapa jam. Ini jam, ini menit. Misalnya mau 6 jam, berarti ini ditekan dulu, kita naikkan. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini udah kita setting bahwa nanti fototerapinya akan dilakukan selama 6 jam. Oke, udah siap baru kita nyalakan tombol on untuk cahaya atau sinarnya ya ini ya, yang warna hijau. Kita tinggal tekan, nah akan keluarlah warna sinar ya. Nah udah seperti ini, baru kita tutup nanti secara keseluruhan. Tapi sebelum ditutup, saya akan menyampaikan bahwa ini ada 2 fungsi ya, bisa untuk blue light-nya atau untuk lampu biasa. Yang ini untuk lampu biasa ya, ketika kita mau melakukan prosedur supaya nggak gelap gitu ya, supaya kelihatan misalnya mau pasang infus, mau ambil darah gitu ya, nggak usah nyari-nyari lampu, pakai lampu ini aja bisa. Gitu ya. Tapi itu tergantung fitur dari masing-masing produk sih ya. Tapi kalau di sini kebetulan ada. Nanti setelah itu kita tinggal kembalikan. Sorry. Nah, oke. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini udah mulai fototerapi gitu ya. Fototerapi kemudian kita tutup nih semuanya. Yang saya sampaikan tadi ditutup menggunakan kain putih atau kain yang terang gitu ya. Yang memantulkan cahaya sehingga cahayanya akan terperangkap di dalam inkubator gitu ya. Tutup aja semuanya. Ya, tutup sampai sana. Lagi ya. Nah. Loh nanti kalau bayinya kenapa-napa nggak kelihatan Bu, ya sekali-kali ditengokin lah. Tapi kan dia udah terpasang berbagai monitor, ketika ada masalah langsung bunyi nanti monitornya ya. Nah ini masih kurang ketutup, jadi boleh ditambah 1 lagi ya. Tutup lagi, pokoknya intinya dia harus tutup. Ya, nanti ini kita lihat setiap 3 jam dirubah posisi gitu ya. Mungkin diberikan minum juga, mungkin apa namanya, cek juga dia pipis apa enggak ya. Kemudian diberikan obat-obatan mungkin ya. Tapi ketika kita mau memberikan minum, mau melakukan tindakan, jangan lupa lampunya dimatikan dulu. Dan matanya dibuka dulu. Ya, jangan ini suka lupa nih biasanya kalau di rumah sakit, mau kasih minum ya udah bayinya sambil
nggak ngelihat gitu ya, merem gitu, ditutup lagi matanya, asik-asik aja perawatnya ngasih gitu ya, nggak ada interaksi dengan bayi jadinya ya. Padahal itu, nggak boleh ya. Jadi ketika kita mau melakukan prosedur apapun, dimatikan dulu lampunya. Ini kan juga sakit ya di mata kita ya, kalau terlalu dekat gitu. Jadi jangan lupa untuk dimatikan dulu. Nah gitu, baru melakukan prosedur apa gitu ya. Nah setelah itu kembalikan lagi. Nah kembalikan lagi seperti ini. Kan bayi-bayi kecil nggak boleh sering-sering diinterupsi ya. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada langsung aja ya. Silakan nanti si Pen untuk membagi, kelompok ya, kemudian di timer ya. Nanti fasilitator tolong satu orang di sini, satu orang untuk nesting ya. Oke. Alvina kan? Hmm. Oh ya, ya, ya oke. Baik adik-adik saya tunggu di sini, saya juga tetap akan di sini. Di sini alhamdulillah ada fasilitator, jadi mungkin nanti bisa diskusi juga di sini dengan kakak kelasnya ya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm.